Berarti kesalahannya Bu, sebetulnya dibalik lagi ke yang Kang Udin bilang, seharusnya Pemda sudah mendaftarkan sejauh-jauh hari kalau memang itu aset mereka. Persis. Nah itu yang kalau menurut saya memang miss-nya itu di situ. Kalau misalkan orang punya sesuatu gitu ya, pasti akan memeliharanya dong. Tapi itu bisa ditelusuri nggak Kang? Dalam artian penyidikan terbalik, menelusur ke belakang. Kan belum bisa kalau sekarang kan apa yang disebut sebagai pembuktian terbalik itu kan enggak. Belum bisa ya? Iya. Tapi kan bisa ditelusuri, ini dulunya bagaimana sih? Ya sebetulnya kan kalau bicara dulunya seperti apa, keterangan-keterangan dari kepala desa, keterangan-keterangan dari kecamatan itu yang dipakai kan. Harusnya. Tapi kan kalau misalkan keterangan kepala desa, keterangan camat tidak dianggap, tidak bisa dipergunakan ya susah kan. Karena kan begitu udah masuk ke sertifikat kan keterangan itulah yang harusnya dipakai kan. Yang terbaru. Yaitu sertifikat atas nama X. Kan tidak ujug-ujug sertifikat atas nama X dong. Kalau tidak ada proses dan kalau tidak ada proses keterangan dari kepala desa, keterangan dari kelurahan, kalau tadinya adalah tanah adat misalkan. Tahu tentang karena kan PP 2497 pasal 24-nya juga jelas menyebutkan seseorang itu boleh mengajukan permohonan hak dengan syarat ini. Misalnya saya nih babat gunung nih. Ya, bukan bikin lahan. Ya. 1 hektar. Kemudian saya garap setelah 25 tahun saya ajukan jadi hak milik, bisa dong? Ya, sepanjang syarat dan persyaratannya sudah terpenuhi. Walaupun itu tanah negara atau tanah adat. Iya. Ketika itu lahir, tidak bisa lagi dong dianggap sebagai tanah negara dong. Betul. Makanya kalau dalam konteks tanah negara misalkan gitu ya, menjadi sertifikat kan ada SKPH. Surat keputusan pemberian hak. Dalam SKPH itu disebutkan kalau ada kekeliruan akan diperbaiki seperlunya. Nah itu pun kemudian tadi yang saya sebutkan dibarengi dengan peraturan terkait dengan bisa dibatalkan sertifikat itu kalau ada kesalahan administrasi. Kalau ada kesalahan administrasi. Makanya itu kan sudah cukup banyak kan gitu ya. Kalau misalkan memang kemudian ada kesalahan administrasi kan bisa minta dibatalkan dong. Tapi kalau sudah pindah tangan sampai 5 kali, ya sama aja, tetap bisa dibatalkan. Ya. Makanya kan PMNA nomor 397, PMNA nomor 9 tahun 99 kan memungkinkan itu. Apalagi misalkan bicara tentang sekarang PP 18 2021. Dimungkinkan dibatalkan kalau belum 5 tahun kan gitu ya. Kalau nah, sekarang kalau literasi. Ya sekarang kalau sertifikatnya tahun 2010 gitu ya atas nama Tuan X tadi. Nah sekarang mau dibatalkan ya nggak mungkin bisa langsung lah kalau ngikutin PP 18 2021 udah lebih 5 tahun. Ini sekarang udah 11 pengadilan. tahun. 11 tahun sekarang. Iya. Berarti kan sudah lewat dari batas 5 tahun. Persis, makanya kalau misalkan sudah lewat seperti itu, nah, berarti kan sebetulnya tanah itu masih punya Tuan X. Bukan tanah negara. Bukan tanah negara, sepanjang bisa dibuktikan bahwa objek tersebut memang belum ada putusan hakim yang membatalkan itu. Apalagi terlebih sudah dikeluarkan surat, semoga mungkin dia mengeluarkan sertifikat sendiri. Negara juga yang mengeluarkan sertifikat. Persis, makanya kalau misalkan kita mengatakan bahwa BPN salah misalkan, tanpa melalui proses peradilan agak lucu gitu. Ya iyalah, karena kan prosesnya ada lagi, pengajuan. Tapi itu fakta. Itu fakta ya. Iya. Nah, kalau melihat dari keterangan dari Kang Udin ini berarti nggak ada keterlibatan dari PPAT dong. Di mana terlibatnya PPAT dalam hal itu tadi ini? Dianggapnya misalkan ya itu tadi yang tadi saya klarifikasi beberapa kali ya, atau saya jelaskan beberapa kali terkait dengan misalkan tanda tangannya di luar wilayah jabatan gitu. Utami Simatupang, salam hormat Pak Doktor. Kemudian terkait dengan honorarium melebihi 1% itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bukan ranahnya pidana gitu loh. Ya, bagaimana? iya, kan ini kan yang terakhir saya tahu si anggota notes atau PPAT ini kan ditahan tersangkut pidana. Tapi kalau lihat dari penjelasan Kang Udin, apa yang dia lakukan kan terlepas dari itu semua. Ya kalau lebih detailnya sih memang saya sudah jelasin di persidangan ya. Tapi intinya sebetulnya dua macam itu yang kemudian disangkakan. Satu adalah terkait dengan palsu, di luar tadi ya, akta di luar palsu, dianggap akta palsu tadi. Ya dianggap dipalsukan lah gitu. Satu lagi adalah honorarium yang melebihi ketentuan. Sekarang kalau misalkan kita cerita honorarium di luar ketentuan, memang ketentuannya kan 1% ya. 1% undang-undang dan PP.
Nah, lebih dari itu, apakah itu masuk suap atau masuk gratifikasi atau apa? Kan bukan juga.